Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sudah hadir semua? Belum hadir semua ya? Kalau yang sudah hadir, silakan melakukan presensi di link yang sudah saya bagikan. Di link yang sudah saya bagikan di Google Classroom. Nanti kalian melakukan presensi. Nah, silakan nanti kalian bisa melakukan presensi di sini ya. Ini presensi teknologi menjahit, diklik aja linknya. Nanti kalian bisa melakukan presensi di situ. Baiklah, untuk mengawali pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Sudah selesai? Untuk hari ini, Bu Hanif akan memberikan materi yaitu tentang menganalisis kampuh. Materi sudah saya share kemarin di Google Classroom untuk hangout-nya. Dan hari ini saya akan jelaskan. Jadi kenapa kok kalian perlu belajar kampuh? Yang pertama, saat kita nanti membuat baju, saat nanti kalian membuat baju itu kalian harus tahu, harus bisa menganalisis baju, misalnya baju kebaya. Baju kebaya itu baiknya menggunakan kampuh apa? Baju wanita blus, misalkan blus itu menggunakan baiknya kampuh apa? Oh, baju seragam sekolah itu baiknya menggunakan kampuh apa? Itu makanya kita belajar tentang menganalisis kampuh pada suatu busana. Nah, nanti prakteknya kalian akan membuat macam-macam kampuh. Ini sudah saya bagikan kemarin ya. Iya. Oke. Nah, tujuan pembelajaran untuk hari ini yaitu yang pertama, kalian dapat menganalisis pengertian kampuh dengan baik. Kemudian yang kedua, kalian bisa merumuskan macam-macam kampuh. Kemudian yang ketiga, kalian bisa menganalisis apa itu fungsi dari kampuh dengan tepat. Coba kalian perhatikan gambar di bawah ini. Mana yang dinamakan kampuh? Yang keras coba siapa tadi, Mbak? Siapa? Mbak Afni. Adalah lebihan pada pinggiran panel. Adalah kelebihan. Ya, jadi kampuh itu sendiri adalah kelebihan. Nah, iya. Pengertian kampuh adalah jarak antara garis pola dan jahitan seperti potongan kain. Kelebihan bisa juga diartikan sebagai kelebihan kain, ya, lebihan kain. Lah kampuh itu sendiri lebarnya kampuh. Standarnya besarnya kampuh itu adalah 1,5 cm. Namun ingat ya, kampuh itu bisa dibesarkan dan bisa dikecilkan. Karena fungsi kampuh itu di sini adalah untuk membesarkan busana dan juga bisa juga untuk mengecilkan busana bila dirasakan dia longgar. Bu, busana saya kebesaran, saya mau kecilin. Berarti kampuhnya diperbesar. Ya, kampuhnya diperbesar. Ya, benar Mbak Aryani, kampuhnya diperbesar. Bu, busana saya, baju yang saya pakai itu sempit. Berarti kampuhnya Cilin. Ya, kampuhnya dikecilkan. Itu adalah fungsinya dari kampuh. Macamnya kampuh itu sendiri, ada kampuh balik, kemudian ada kampuh titik, ada kampuh sarung, kemudian ada kampuh buka. Nah, kampuh yang pertama, Bu Hanif bahas dulu. Yang pertama ada kampuh balik. Kampuh balik itu sendiri ada kampuh balik semu, ada kampuh balik Prancis, kemudian kampuh buka ada kampuh buka obras, kemudian ada kampuh buka rompok, ada kampuh buka dengan penyelesaian flanel, kemudian ada juga kampuh buka dengan penyelesaian setikan lurus.
Bu Hanif bahas yang pertama yaitu kampuh balik. Kampuh balik itu adalah kampuh yang digunakan pada busana kemeja. Biasanya digunakan pada busana kemeja. Kemudian biasanya juga digunakan pada busana kebaya. Nah, cara membuat kampuh balik itu kita siapkan 2 lembar kain. 2 lembar kain kita siapkan. Pada bagian baik dan bagian baik itu dia ada di luar. Namanya aja kampuh balik. Jadi nanti kita balik. Jadi bagian baik dan bagian baik ada di luar. Bagian buruk dan bagian buruk dia bertemu. Bagian buruk dan bagian buruk dia bertemu. Pada bagian baik, pertama kita beri garis dari atas ini, bawah kita berikan jarak terlebih dahulu adalah 0,5 senti. Kemudian dijahit menggunakan tusuk tikam jejak yang sudah saya tadi ajari, atau bisa juga menggunakan mesin jahit yang di rumah ada mesin jahit. Setelah dijahit 0,5 senti, kemudian kita balik. Kita jahit lagi. Ini kita jahit lagi 1 senti, maksimal adalah 1 senti. Ini pada bagian belakang, ini pada bagian depannya. 1 senti. Ini adalah kampuh balik. Jelas? Jelas. Aplikasi kampuh balik pada bagian sisi. Kalian lihat gambarnya. Ini adalah bagian sisi busana kebaya. Ini adalah pada bagian buruknya. Ini bagian buruknya dipuring. Ini menggunakan kampuh balik pada busana kebaya. Yang kedua saya jelaskan yaitu kampuh kostum. Nah, kampuh kostum ini adalah kampuh tiruan dari kampuh balik. Hampir sama dengan kampuh balik, namun pengerjaannya kalau kampuh balik itu tadi dijahit pada bagian mana dulu awalnya? Pada bagian mana, Riani? Ya, pada bagian baik terlebih dahulu. Nah, kalau pada kampuh kostum itu dia jahitnya langsung pada bagian buruk. Jadi pada bagian buruk langsung diberi garis 1,5 senti. Nah, ini seperti ini. Nih. Kamu jahit dulu biar seperti ini. Ini kan 1,5 senti tuh. Iya. Nah, setelah kamu ini, kamu lipat ini, kampuh yang ini, ya. Bisa kampuh ini dilipat ke dalam. Dilipat ke dalam. Saling berhadapan lipatannya. Dilipat. Kemudian kamu selesaikan dengan teknik tusuk sembunyi atau tusuk som. Kemudian kamu selesaikan dengan tusuk sembunyi atau tusuk som. Kampuh Prancis. Nah, kampuh Prancis ini kampuh yang terdiri dari 1 jahitan. Caranya menjahit yaitu dengan cara yang pertama selembar kain ini, 1 lembar kain. Kalian siapkan 1 lembar kain dan 1 lembar kainnya yang satunya ini. Kelihatan? Iya. Nah, atasnya itu dia ada lebihan 0,5 senti. Kalian lipat. 1 kali dilipat. Kemudian lipat lagi bersama-sama. Kain putih dan kain coklatnya dilipat bareng. Nanti dia kampuh tirasnya itu dia ada di dalam. Ini adalah kampuh balik Prancis. Kampuh balik Prancis ini biasanya digunakan pada bahan-bahan yang tipis. Contohnya, bahan yang tembus pandang. Itu biasanya menggunakan kampuh balik Prancis.
Selanjutnya yaitu kampuh pipih. Nah, kampuh pipih ini kalian perhatikan, ini biasanya kamu temukan jahitan ini di mana ini? Jahitan seperti ini? Celana jeans. Ya, celana jeans. Biasanya celana jeans itu dia menggunakan kampuh pipih. Jadi kampuh pipih itu adalah kampuh yang terdiri dari 2 jahitan pada bagian baik, yaitu pada bagian luar dia kelihatan 2 jahitan, dan pada bagian buruk dia kelihatan 1 jahitan. Kampuh pipih ini biasanya digunakan pada celana jeans, kemeja, kemudian kain sarung juga biasanya menggunakan kampuh pipih. Ini pengaplikasian kampuh pipih pada kemeja yang ada di kerung lengan. Nah, kerung lengan itu biasanya menggunakan dia kampuh pipih. Kemudian ini yang ada pada celana jeans. Pada bagian baik dia terlihat 2 jahitan dan pada bagian buruk dia kelihatan 1 jahitan. Ini jahitannya warna putih, benangnya kelihatan 1, 2. Pada bagian buruk dia ada 1 jahitan. Itu tadi adalah kampuh apa? Ya, kampuh pipih. Kampuh pipih. Jelaskan yang keempat yaitu kampuh sarung. Kampuh sarung adalah kampuh yang biasanya digunakan pada sarung. Untuk menjahit sarung itu biasanya dia menggunakan kampuh sarung. Kampuh sarung ini kenapa kok seringnya digunakan pada kain sarung? Karena motif sarung itu kan kayak gini, no? Ya, garis-garis kan? Iya. Nah, biar garisnya itu nyatu, kotak-kotaknya kadang nyatu, itu makanya menggunakan kampuh sarung. Menggunakan sambungan kampuh sarung. Kalau kampuh pipih itu tadi jahitannya ada berapa? 3. Ada 3. Kalau kampuh sarung, jahitannya dia di depan ada 2, pada bagian baik dia ada 2, terus pada bagian buruk dia juga ada 2. Itu bedanya antara kampuh apa tadi, Zahra? Sama? Ya, bedanya kampuh pipih dan kampuh sarung. Sarung. Saya lanjutkan. Yang terakhir ini adalah kampuh buka. Dibuka. Nah, cara menjahitnya ini kampuh buka adalah dia mempunyai ciri khas sambungannya terbuka. Cara menjahitnya yaitu dengan cara menyatukan 2 kain. Ini paling mudah kampuh buka. Karena kamu tinggal 1 lembar kain kamu tandai, 1 lembar kain kamu tandai dari sini sampai sini 1,5 cm. Satunya juga sama dikasih tanda 1,5 cm. Satunya juga sama dikasih tanda 1,5 cm. Terus di pada bagian baik, bagian yang ada garisnya itu dia di luar. Ada garisnya itu yang di luar, yang nanti kita akan jahit. Gebuk, terus kalian jahit atau kalian selesaikan dengan teknik tadi tusuk tikam jejak. Udah kan? Tinggal digabungin 2 lembar, terus kamu buka. Nah, ini adalah kampuh buka. Terus kamu kampuhnya ini buka. Ini adalah kampuh buka. Nah, kampuh buka ini macamnya ada kampuh buka dengan penyelesaian gulung. Pada penyelesaian gulung ini biasanya pada bahan yang dia tembus pandang, bahan yang tipis, bahan singkrawang, itu biasanya dia menggunakan kampuh buka dengan gulung. Kemudian kampuh buka dengan penyelesaian setik. Jadi dia dibuka, kemudian dilipat ini, kemudian dia dilipat ke dalam. Ini dilipat lagi, diselesaikan dengan setikan lurus. Itu kampuh buka dengan penyelesaian setikan lurus. Kemudian kampuh buka dengan diobras, itu sering kalian temuin, ya, yang kampuhnya diobras. Nah, kampuh buka dengan penyelesaian kain serong.
Kain serong itu adalah kain yang dipotong dengan sudut kemiringan 90 derajat. Kamu perhatikan lurus. Itu kampuh buka. Dengan penyelesaian setikan lurus. Kemudian kampuh buka dengan diobras. Itu sering kalian temuin. Ya, yang kampuhnya diobras. Nah, kampuh buka dengan penyelesaian kain serong. Kain serong itu adalah kain yang dipotong dengan sudut kemiringan 90 derajat. Kamu perhatikan, itu ini. Ini yang dinamakan dengan kain serong. Jadi ini sudutnya yang di sini dia kan 90 tuh. Iya. Ya. Nah, ini adalah kain serongnya. Itu kain serong. Kain serong itu biasanya digunakan pada busana-busana tailoring. Kemudian yang terakhir yaitu penyelesaian dengan teknik zigzag. Jadi yang penjelasannya Bu Hanif tadi ada kampuh balik, kemudian kampuh pipih, kampuh apa lagi tadi Trirodia? Kampuh kostum. Kampuh kostum, terus kampuh apa tadi yang terakhir? Sarung. Sarung, terus yang ini kampuh? Oh. Kampuh buka. Itu ada yang kurang jelas enggak? Yang kampuh sarung. Oke, saya ulangi yang kampuh sarung. Saya buka dulu yang kampuh sarung. Nah, ini kampuh sarung. Jadi kampuh sarung itu adalah kampuh yang teknik jahitnya gini, no. Kamu masih ingat cara jahitnya kampuh pipi? Iya. Nah, kalau kampuh pipi itu kan kita lipat ya, kayak gini terus kita jahit dulu ya. Iya. Nah, kalau kampuh sarung enggak. Kalau kampuh sarung langsung dilipat. Nah, langsung dilipat seperti ini. Terus dijahit. Jahitnya di sininya. Jahitnya di sini. Terus sisanya yang tirasnya yang sisa ini, kamu lipat lagi 1 cm. Terus kamu jahit. Jadi jahitannya 1, 2. Nanti belakang yang juga sini ada jahitannya 1, 2. Jadi beda dengan kampuh pipih tadi. Kalau kampuh pipih tadi kita sebelum dilipat itu di sini dijahit dulu ya. Iya. Dijahit dulu, kemudian kita lipat. Nah, seperti ini, kemudian dijahit. Kalau kampuh sarung tidak, tetapi kalau kampuh sarung itu diberikan jarak 1 cm, langsung dilipat. Langsung dilipat. Iya. Dijahit. Kemudian kalian jahit. Itu adalah kampuh Sarung. Ada lagi pertanyaan selain tadi kampuh sarung? Kampuh balik, Bu. Kampuh balik. Oke, kampuh balik. Kampuh balik adalah kampuh yang cara pengerjaannya dia dibalik. Bu Hanif kasih contoh nih. Pada bagian baik dia 0,5 cm, pada bagian buruk dia 1,5 cm. Nah, yang 1,5 cm itu bertemu dengan 1,5 cm. Jadi yang di luar adalah dia yang 0,5 cm. Dijahit dulu. Yang 0,5 cm ini kalian jahit. Kalian jahit. Terus kalau sudah jahit kalian balik. Tadi kan ada di garis 1,5 ya. Iya. Nah, ini 1,5-nya kamu jahit.
Jadi dia ada 2 jahitan. Ini yang saya gunakan pakai tusuk tikam jejak. Kamu perhatikan. Ini ada jahitan kan dalamnya? Iya. Ya, ini yang tadi 0,5 senti. Nah, ini yang 1 senti. Ini menggunakan tusuk tikam jejak. Jelas semua, silakan kalian kerjakan lembar kerja peserta didik LKPD yang ada di Google Classroom. Waktunya adalah 15 menit. Sudah kerjakan semua ya? Saya cek ini. Yang sudah mengerjakan ini ada. Nah, ada yang belum mengerjakan. Oke, dikerjakan dulu. Kita bahas bersama. Maka yang bisa mempresentasikan hasilnya, hasil yang tadi LKPD yang sudah dikerjakan, yang bisa mempresentasikan gambar ini itu dia menggunakan kampuh apa? Tidak apa-apa, salah tidak apa-apa, nanti saya betulkan. Pada bagian lengan menggunakan kambuh balik karena kambuh balik biasanya digunakan pada kain dengan bahan tembus terang. Di gambar tersebut menggunakan bahan yang tembus terang. Yang digunakan di yang dilakukan pada kebaya. Terus? Pada bagian badan menggunakan kambuh balik karena pada bagian badan juga menggunakan kain yang sama seperti yang ada di bagian lengan. Dan berikan tepuk tangan untuk Afni. Sudah berani memberikan pendapatnya. Oke, Bu Hani bahas ya. Hari Senin mendatang, yaitu tepatnya tanggal 29 Desember tahun 2020, Hanin mendapatkan undangan untuk menghadiri acara pernikahan saudaranya. Kostum yang digunakan Hanin adalah busana pesta dengan bahan dasar brokat dengan kombinasi katun. Desainnya seperti gambar di bawah ini. Nah, coba kalian analisis hasil. Coba kalian analisis kampuh yang digunakan pada busana di atas pada bagian lengan, badan, dan celana. Pada bagian lengan, di sisinya ini dia menggunakan benar. Tadi Afni menjawabnya dia menggunakan kampuh balik. Dia menggunakan kampuh balik. Kemudian pada bagian kerung lengan, karena dia melengkung, dia menggunakan kampuh kostum atau kampuh balik semu. Pada bagian badan, pada bagian sisi, dia menggunakan kampuh balik juga. Menggunakan kampuh balik. Kenapa kok menggunakan kampuh balik? Karena ini adalah busana kebaya dan busana custom made. Dikerjakan dengan teknik halus, makanya dia menggunakan yaitu kampuh balik. Pada bagian bahu juga dia menggunakan kampuh balik. Namun pada bagian celana, pada bagian sisi dia menggunakan kampuh buka dengan cara teknik di obras. Itu adalah pada bagian celana.
Dari paparan tadi materi yang sudah Bu Hanif sampaikan dari mulai awal sampai dengan LKPD ini, adakah pertanyaan? Adakah yang belum jelas? Sudah jelas semua? Sudah. Alhamdulillah, jika sudah jelas semua. Jika sudah jelas semua, Bu Hanif ada tugas lagi untuk kalian, ya. Tugasnya ini langsung nanti nilainya keluar. Jadi kamu kerjakan soal yang Bu Hanif share di mana ini? Di Classroom. Kelihatan nggak Classroom-nya? Kelihatan tidak? Ini nanti di Classroom, yaitu tentang evaluasi kamu kerjakan, nanti nilainya akan keluar. Nilainya akan keluar sendiri. Langsung keluar karena sudah ada jawabannya. Sebelum mengerjakan, kalian baca dulu petunjuk pengerjaannya, tuliskan identitas, waktunya adalah 15 menit untuk mengerjakan. Kemudian pastikan semua jawaban atau semua soal sudah terjawab. Oke. Ada pertanyaan lagi? Ada pertanyaan? Yang kamu Gimana, Mbak? Yang kamu dipraktekkan sendiri ya, Bu? Ya, betul. Yang kampo itu untuk tugas prakteknya, silakan kalian dipraktekkan sendiri berdasarkan tadi yang sudah saya jelaskan dengan kain yang kemarin sudah saya bagikan. Ya. Oke. Nanti untuk tutorial membuatnya saya berikan di grup kelas, nanti saya berikan cara membuatnya biar kalian bisa buka lagi, ya. Iya. Atau kalian juga bisa membuka. Bu Hanif kan sudah memberikan link ya, link untuk materi yang ini Bu Hanif sampaikan. Ini kan sudah Bu Hanif share, ya. Nah, bisa kalian buka. Ada pertanyaan lagi? Ada pertanyaan? Ada. Sebelum Bu Hanif tutup, ada pertanyaan lagi? Sudah. Jika tidak ada pertanyaan, Bu Hanif simpulkan bahwa materi hari ini ada. Jika tidak ada pertanyaan, Bu Hanif simpulkan bahwa materi hari ini yaitu tentang kampo. Kampo adalah jarak apa? Jarak antara Garis pola dengan pinggiran bahan. garis pola dengan pinggiran kain. Kampo itu sendiri ada kampo buka, ada kampo balik, kemudian ada kampo Kostum. Kemudian ada kampo Sarung. kemudian ada kampo Balik. iya, kampo balik dan kampo pipi. Nah, fungsi dari macam-macam kampo itu sendiri. Yang pertama ini fungsi kampo buka. Jadi kampo buka ini dia berfungsi untuk menyelesaikan secara umum busana gaun. Biasanya digunakan pada busana gaun. Kemudian kampo balik dia biasanya digunakan pada pakaian kebaya karena dia mempunyai sifat yang kuat. Jahitannya tadi kan ada dua. Kampo pipi itu biasanya digunakan pada kemeja dan celana jeans. Kampo sarung biasa digunakan untuk penyelesaian sambungan sarung, dan yang terakhir adalah kampo jeans. Baik, terima kasih untuk pertemuan hari ini. Marilah sebelum kita akhiri pertemuan hari ini, kita berdoa dengan keyakinan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan.